Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Celebes People. Senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawarda kembali menyapa Anda secara langsung dari studio Celebes TV Makassar dalam program Dialog Legislasi. Seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing dan akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan. Celebes People, tanggal 2 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional ataupun Hardiknas. Hardiknas ini dijadikan momentum untuk merefleksi seperti apa wajah pendidikan di Indonesia saat ini. Untuk Hardiknas pada tahun ini mengangkat tema bergerak bersama semarakan Merdeka Belajar. Dan spesial karena pada edisi hari ini Dialog Legislasi kami telah menghadirkan 3 narasumber yang tentu saja berkompeten di bidangnya masing-masing. Ada Pak Andi Hadi Ibrahim Baso selaku Ketua Komisi D DPRD Makassar. Assalamualaikum Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Hadi ya? Alhamdulillah sehat. Baik, saya juga ingin menyapa narasumber saya yang kedua, ada Bapak Muhyiddin Mustaqim selaku Kadis Pendidikan Kota Makassar. Terima kasih Pak Kadis sudah hadir di studio. Saya juga ingin menyapa ada pengamat pendidikan di sana, Pak Yasdin. Selamat malam. Malam Mbak Vika. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, pada dialog legislasi hari ini bergerak bersama semarakan Merdeka Belajar yang juga merupakan tema Hari Pendidikan Nasional. Saya terlebih dahulu ke Pak Hadi. Pak Hadi, bagaimana catatan Anda untuk Hari Pendidikan Nasional ini? Baik, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada hari ini, dan tentu menjadi kegembiraan bagi kita semuanya bahwasanya dengan mengangkat tema bergerak bersama kemudian semarakan Merdeka Belajar, ini adalah konsep bagaimana kita diminta untuk semua stakeholder yang ada, kemudian masyarakat itu memperhatikan ya dunia pendidikan. Ya tentu ini semuanya kita berharap ya ke depan ya semakin membaik ya tentang sistem pendidikan kita, ya baik itu secara nasional maupun secara ya khusus di Kota Makassar ini, yang tentu ya kita lihat banyak capaian-capaian perbaikan-perbaikan dari ya Dinas Pendidikan ya utamanya di bawah kepemimpinan Pak Muhyiddin. Tentu ya banyak inovasi-inovasi yang tentu tidak kita berharap ya bahwasanya anak-anak bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi ya kita menginginkan ke depan cerdas secara spiritual ya, sehingga antara ya keilmuan kan tujuannya adalah ingin memperbagus orang ya, bukan hanya untuk dirinya tetapi bagaimana mereka menularkan untuk bangsa dan negaranya ya, dan senada dengan apa yang sebenarnya menjadi ajaran-ajaran baik itu semua agama yang ada, bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang banyak, dan inilah pentingnya pendidikan di dalamnya. Oleh karena itu ya capaian-capaian daripada pendidikan nantinya itu harus bermanfaat bagi orang banyak ya, berguna bagi keluarga, bangsa dan negaranya ya, sehingga memang kualitas pendidikan ya ke depan ini itu penting untuk semakin ditingkatkan ya. Makanya memang mengangkat tema Merdeka Belajar ini sangat luar biasa sebenarnya. Belajar itu bukan hanya nanti di sekolah, tetapi kita berusaha belajar itu ada di mana-mana. Makanya pemerintah ya Kota Makassar ya bukan hanya barangkali sekarang sistemnya di sekolah disediakan perpustakaan, tapi ada perpustakaan keliling ya, perpustakaan disimpan. Nanti kita ingin melihat mungkin di taman-taman ya tempat orang berkumpul, di situ juga ada perpustakaan ya, sehingga ya minat baca dan belajar seseorang itu tumbuh dan berkembang ya. Makanya fasilitas-fasilitas nanti ya kami di DPRD senantiasa mendukung ya, menyediakan ya anggaran-anggaran yang terkait bagaimana ya nantinya sistem pendidikan ini itu ada akselerasi percepatan di dalamnya, sehingga mutu ya kualitas pendidikan itu ya tercapai. Karena kan salah satu tujuan daripada ya pendidikan ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, terima kasih Pak Hadi. Saya ke Pak Muhyiddin. Pak, bagaimana catatan Anda terkait dengan Hari Pendidikan Nasional ini yang mengangkat tema bergerak bersama semarakan Merdeka Belajar? Pertama bahwa tentu saya selaku
penanggung jawab teknis di bidang pendidikan, khususnya di pemerintah Kota Makassar, dengan Hari Pendidikan ini dengan tema bergerak bersama semarakan Merdeka Belajar. Nah, tentu hal ini bagi kami ini bukan hal yang baru ya, tapi pada prinsipnya ada program prioritas Bapak Wali Kota yang itu sudah tertuang dalam RPJM. Program prioritas itu Revolusi Pendidikan. Revolusi Pendidikan ini diantaranya 18 revolusi pendidikan. Nah, tentu 18 revolusi pendidikan ini merupakan implementasi daripada 8 standar nasional. Nah, tentu ada hal-hal di dalamnya. Termasuk hari ini Merdeka Belajar, ini seperti sekarang profil pelajar Pancasila. Sebenarnya kan Pak Wali itu sudah ada program hibrid. Dengan kita memulai kemarin banyak belajar tentang di pandemi itu ada hibrid dengan outing kelas. Nah sekarang kita mengukur di 18 revolusi pendidikan itu kan kita bisa bagi 2 klaster di situ, hard skillnya dan soft skillnya. Jadi kemampuan akademik dan skill anak-anak itu kita bisa lihat. Nah arahnya kan seperti itu, bahwa ada pemenataan bakat. Nah kalau kita kembali kepada cita-cita terhadap Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan taman siswa, ya kan di situ mulai merdeka berpikir, merdeka tenaganya, merdeka tujuan-tujuan pendidikan di situ kan jelas. Nah sesungguhnya kalau kita mau melihat bahwa sesungguhnya Merdeka Belajar ini yang pertama adalah tentu dibutuhkan bagaimana mendidik seorang guru ini menjadi tauladan. Dan sebagai tauladan tentunya kita berharap bahwa guru itu harapan ke depan, bahwa nanti guru ini antara siswa, ya guru kan begini, guru merdeka mengajar, siswa merdeka belajar, tentunya kan ini harus kolaborasi yang baik. Berarti intinya adalah guru sebagai tauladan dan guru menjadi guru harus mengajar dengan hati. Karena kalau dia nanti guru mengajar dengan hati, tentunya kan ini. Nah tentu di Hari Pendidikan catatan kami, saya pertama juga dari Komisi D ini sungguh luar biasa, kami punya didukung, dukungannya sangat luar biasa. Tentu sebagai mitra, saya berterima kasih dan ini ada catatan bagi kami lagi untuk PR untuk kami. Dan insya Allah tadi Hari Pendidikan itu ada pencanangan. Pertama karena ini pencanangan ini memang ada yang pro dan kontra, ini kan baru dicanangkan dan tentunya itu tentu ada tujuan kita. Bahkan saya mengatakan seperti ini, bagaimana pencanangan pakaian adat di setiap tanggal 1 setiap bulannya. Ini kita mencoba dan tentunya ini adalah tentu rujukannya jelas juga, kita bukan berarti melanggar dan memang ada Permendikbud yang mengatur. Permendikbud 50 itu tentang seragam sekolah kan jelas di situ, bagian adat juga bagian daripada salah satu itu. Nah tentu tujuan kita adalah bagaimana melestarikan kebudayaan ya, dan ini juga merupakan identitas, menempati identitas kita itu kan kita melestarikan kita punya budaya, utamanya pakaian-pakaian tradisional ya. Kemudian yang kedua tentu terkait dengan hubungannya dengan program Merdeka Belajar, tentu kami juga Pak Wali Kota tadi mencanangkan juga, karena memang kemarin ada program gasing, gampang asing menyenangkan. Jadi ini bagaimana belajar matematika, jadi bukan matematika tapi numerasinya di sini luar biasa, numerasi, literasi ini kita bisa dapatkan. Jadi pendidikan program gasing ini ternyata kemarin kami mencoba 50 guru yang kami latih dan 100 anak, dan anak itu adalah anak yang kita latih itu anak yang memang mampu, bukan bodoh, tetapi anak di kelas 3 SD itu yang kita pilih yang paling kurang. Dan hasilnya luar biasa. Jadi pada prinsipnya bahwa kita berkesimpulan di sini kita bisa menjawab bahwa tidak ada anak yang bodoh, akan tetapi belum mendapatkan kesempatan yang baik. Inilah yang kami lakukan, dan insya Allah tadi Pak Wali Kota sudah mencanangkan pengimbasan, dan tentunya target kami 193 anak siswa baik SD maupun SB se-Kota Makassar dan termasuk gurunya. Nah intinya itu tadi, ujung-ujungnya juga berkaitan dengan Merdeka Belajar, karena di sini bahwa ternyata belajar itu tidak perlu di ruang apa, dimanapun saja. Betul dibilang tadi beliau, belajar di mana saja, yang penting anak itu di mana menyenangkan. Nah terkait dengan gasing perlu kami sampaikan kenapa ini menjadi prioritas. Ini sungguh luar biasa, karena
salah satu juga yang bisa menjawab bahwa bagaimana mengimplementasikan 18 pendidikan, dan anak ini bisa nanti kita melihat bakatnya, ya, melihat bakat, kemampuan mereka. Memang matematik menurut kita, tetapi dalam segi literasi, dan itu adalah numerasinya itu luar biasa aktualisasinya. Ada yang mengatakan seperti sampo, bukan. Sampo itu kan sama dengan berhitung dengan kalkulator. Kalau ini memang bukan. Jadi suatu hal yang luar biasa, numeriknya abstrak dengan termasuk mencongak. Ini luar biasa. Jadi otak itu memang diasah untuk anak, dan itu adalah bagian daripada tingkat numerasinya lebih tinggi. Nah, kalau ini tercapai di Kota Makassar, maka literasi numerasi itu akan kita bisa capai luar biasa. Program itu dicanangkan dan memang itu harus berjalan. Nah, yang paling kedua adalah program di 18 revolusi pendidikan itu ada kan sekolah 10 tahun. Nah, tentu Bapak Wali Kota, tentu di tahun ajaran, mulai tahun ini 2 Mei kita canangkan juga, Pak Wali tadi menyampaikan bahwa program 10 tahun harus berjalan, dan tahun ajaran baru ini adalah, memang kan Perwali sudah ada, Perwali 51 tentang wajib PAUD. Jadi kita ada program 10 tahun, apa yang disampaikan tadi Pak Ketua Komisi, tentu kita nanti ada. Jadi di sini pendidikan ada proses, bukan kita hanya meliterasi. Jadi ada pendidikan itu 5-8 tahun itu kita fokus terhadap pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter termasuk kelas 3 itu termasuk. Nah, itu salah satu program. Tentu juga kita ini terkait dengan program perkuatan keimanan umat. Bagian daripada itu tentu di DPR. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan, Pak, kebetulan ada Pak Ketua Komisi sebagai mitra kami. Tentu kita melihat bahwa Makassar adalah mewujudkan menjadi kota dunia, tentu kan pendidikan. Nah, pendidikan sekarang tentu kita harus bersandar. Tadi Bapak Wali Kota menyampaikan kepada kami ini, menyampaikan suatu program dan harapan, dan ini juga saya sampaikan lewat DPR. Insya Allah nanti sekolah-sekolah mungkin ada 20 Pak yang kita mau berstandar, ya. Jadi kalau kita berstandar itu betul-betul sarana prasarana didukung semua, termasuk kualitas apa dan sebagainya. Bukan ini sekolah unggul, tetapi kita mau ada standar yang berstandar, yang modern lah. Istilahnya sudah standar sarana prasarana yang dimiliki. Tentu kalau kita ke negara-negara maju, apa yang kita lihat, ya seperti itulah, kita standar seperti itu yang kita inginkan, dan tentu butuh dukungan. Dan insya Allah kami berharap target kita ini adalah perencanaan tahun ini, dan insya Allah saya juga akan menyampaikan nanti majukan di DPR terkait dengan ini, rencana ini, dan insya Allah rencana ini, dan tahun depan itu kita bisa. Contoh, ini SMP 6. SMP 6 kan kalau kita melihat sekolah, kalau orang melihat, oh kok seperti begini modelnya. Nah, tentu kita mau bahwa bagaimana mendesain sekolah ini. Tentu kan juga di SMP 6 itu tidak semua sekolahnya mungkin ada sudah puluhan tahun. Nah, itu yang perlu kita pian semua. Jadi tentu saya selaku Kadis Pendidikan, tentu kami tidak minta, mungkin saya menyampaikan teman-teman teknik, ya, apakah dia pihak perguruan tinggi, bisa saja teman-teman dari akademisi, dari Unhas, apa semuanya seperti apa, kami bisa berkolaborasi dengan mahasiswa-siswa teknik yang turun seperti apa, kira-kira kami mau seperti ini, modelnya modern seperti ini, mungkin itulah. Baik. Kita gabungkan nanti itu dalam hal Baik, terima kasih Pak Kadis. Saya ke pengamat pendidikan. Pak Yasdin, bagaimana Anda melihat untuk pendidikan saat ini, khususnya di Kota Makassar? Bagaimana catatan Anda? Baik, Mbak Vika. Untuk memotret kondisi lokalitasnya kita di Makassar, tentu yang bisa kita lihat secara umum dulu. Berdasarkan kondisi nasional, dalam 3 tahun terakhir, kualitas pendidikannya kita berdasarkan skor PISA yang ada, ya. Dari 2018 sampai 2020, kita masih berada di ranking 74 dari 79 negara. Itu mengukurnya 3 tahun sekali. Berarti tahun ini kita akan kembali mengukur skor PISA nasional. Nah, sekarang dengan adanya Merdeka Belajar ini, kita bisa melihat entry point seperti banyak diulas Pak Kadis tadi, terkait dengan literasi numerasi yang banyak digalakkan. Ini adalah 2 indikator yang diukur dalam pengukuran skor PISA. Nah, sekarang konsekuensinya apakah berkontribusi terhadap lonjakan peringkat dari Indonesia nantinya di tahun 2023 terkait dengan PISA? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat sebenarnya gagasan terkait yang ada pada Hari Pendidikan Nasional ini, terkait dengan yang bernuansa ajakan bergerak bersama sebenarnya,
Ini menandakan bahwa orientasi kita untuk mengarah ke sana, ke penciptaan kualitas pendidikan Indonesia yang barangkali diharapkan kalau hendak di 50 besar atau bahkan naik di peringkat 60 di tahun ini. Ini menjadi penanda bagi kita semua bahwa sebenarnya urusan kualitas pendidikan ini bukan hanya urusan pelaksana secara eksekutif. Dalam hal ini kalau di tingkatan paling rendah barangkali adalah dinas, bukan hanya terkait dengan legislasi, tetapi kita bisa kembalikan ke esensi pendidikan itu. Misalnya bagaimana Brenner itu menyampaikan bahwa dalam kondisi pendidikan banyak hal yang terlibat. Bukan hanya eksekutif, bukan hanya legislatif, tetapi di sana juga ada orang tua, ada kelompok masyarakat, ada peserta didik, ada asosiasi profesi, ada pengguna. Nah, kualitas pendidikan ini sebenarnya sifatnya sangat ditentukan oleh pengguna dari sekolah itu sendiri kalau pendidikan itu dalam konteks dilembagakan. Tetapi kalau pendidikan dalam konteks yang dilembagakan atau non formal ya, yang selama ini banyak barangkali yang terjadi di sekitarnya kita, itu cara mengukurnya juga berbeda. Sehingga sebenarnya relevan sekali berbicara hari ini Merdeka Belajar dengan konteks Hari Pendidikan Nasional yang sudah dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya. Misalnya Ingarso Suntulodo, Imadia Mangungkarso, dan Tuturi Handayani. Di depan dia menjadi teladan, di tengah dia menjadi teman, di belakang dia menjadi pendorong. Nah, ini konteksnya dalam bergerak bersama sebenarnya semua elemen yang tadi. Sehingga kita berharap yang selama ini kualitas pendidikannya kita selalu dibincang lemah dalam konteks tertentu. Kita lihat apakah 2023 ini skor PISA untuk Indonesia itu sudah berada di angka yang tadi saya sebutkan. Nah, nanti ada pilar-pilar yang sangat berpengaruh. Beberapa tadi sudah disebutkan sebenarnya secara general. Misalnya kualitas pengajaran. Kenapa kualitas pengajaran yang disebut, bukan kualitas guru? Karena dalam pengajaran itu tidak hanya berbicara konteks gurunya saja, tetapi dia juga berbicara terkait dengan transfer atau kohesivitas antara peserta didik. Lepas dari sekolah, itu kan bukan lagi tanggung jawabnya guru itu. Yeah. Itu sudah kembali ke rumah, kembali ke masyarakat. Makanya dia adalah kualitas pengajaran yang disebut. Dengan siapa dia berinteraksi. Kemudian yang kedua adalah kualitas alat pengajaran dan pembelajaran. Ini sangat menentukan arahnya terkait dengan apakah memasukkan di sana media itu dalam konteks literasi numerasi yang disampaikan. Apakah internet itu mendukung? Apakah selama ini itu digunakan untuk hal yang adaptif terhadap perubahan? Kemudian tentu pilar untuk kualitas pendidikannya kita menurut standar PISA adalah kualitas lingkungan pengajaran dan pembelajaran. Yang beberapa bagiannya tadi adalah orang tua, kemudian asosiasi profesi, kelompok kepentingan termasuk DPR yang apakah mendukung itu misalnya. Apakah ada politik anggaran untuk pendidikan? Ya, apakah sampai, meskipun ada, apakah sampai sesuai dengan amanah yang ada 20% tetap diambil dari APBD yang ada. Nah, sehingga dalam ajakan semarakan Merdeka Belajar ini sebenarnya esensi yang kita harapkan untuk peningkatan kualitas pendidikan, masing-masing kelompok kepentingan atau stakeholder itu menyadari perannya. Ya, bukan hanya membebani misalnya kepada gurunya, tetapi dia tidak didukung untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan, sementara dituntut untuk capaian tertentu. Apakah rewardnya juga ada, misalnya salary untuk mereka itu juga dipikirkan untuk tambahan tertentu. Ini patut untuk kita pikirkan secara bersama sehingga ajakan-ajakan ini bukan seperti seremoni untuk disemarakan, tetapi memang ada target untuk peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan standar PISA. Baik. Berarti pada intinya adalah tugas kita bersama untuk pendidikan ini. Iya, benar. Ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, pemirsa tetap bersama kami di Dialog Legislasi.
terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Legislasi Bergerak Bersama Semarakan Merdeka Belajar. Saya ke Pak Hadi. Pak Hadi, sebagai wakil rakyat, bagaimana Anda melihat pendidikan di Kota Makassar saat ini? Apakah sudah sesuai harapan menurut pengamatan dan pengawasan Anda? Memang yang kita lihat dengan kondisi yang ada, apalagi kita baru-baru dikagetkan dengan fenomena COVID-19, tentu banyak hal yang perlu dibenahi ya di Kota Makassar ini, tapi sekali lagi memang arahnya terus ya semakin membaik. Ya ini dilihat daripada bagaimana program-program daripada Pak Kadis dalam ya membenahi termasuk kemarin ini kan udah dekat lagi PPDB ini kan. Ya. Alhamdulillah kemarin kita nggak ada ribut-ribut, nggak ada demo-demo terhadap orang yang memasuk anaknya baik di SD maupun di SMP, karena memang kita selalu menuju juga melihat kearifan lokal. Ya memang sistem zonasi ada, tetapi alhamdulillah itu Pak Kadis membuat suatu gebrakan ya supaya tidak ada yang alasan gara-gara tidak lolos zonasi anaknya tidak bisa sekolah. Ini artinya tentu kearifan lokal selalu kita bicarakan bagaimana semua harus bisa sekolah ya di Kota Makassar ini. Jadi nggak ada lagi yang mengatakan anaknya tidak bisa sekolah gara-gara kasus zonasi. Apalagi dalam waktu dekat ini kan ada penerimaan lagi. Ya, jadi kita berharap ya ke depan ya dengan adanya program ya tentu yang kita ambil tema di Hari Pendidikan Nasional ini bergerak bersama ya semarakkan ya Merdeka Belajar, tentu semakin kita berharap dunia pendidikan ini semakin berkualitas ke depan. Ya tentu memang harus didukung dengan SDM ya. Ya tidak cukup dengan Pak Kadis, tetapi seluruh masyarakat yang ada di Kota Makassar ini. Ya sehingga kita ingin lihat ya nanti kualitas suatu masyarakat itu baik dan tidaknya masyarakat itu pasti dilihat daripada bagaimana pendidikan. Ya saya melihat membanding-bandingkan dari ujung utara Makassar sampai barangkali ke wilayah Tamalan Rebringkanaya, biasa terdapat segmen-segmen anak-anak itu terkadang kurangnya perhatian apa dan sebagainya. Memang sekali lagi tergantung dengan ya pola bagaimana mereka melihat ya pendidikan ya anak itu. Kalau anaknya terpelajar, mungkin pola bahasanya bagus-bagus juga. Tapi kalau anaknya ya mungkin putus sekolah di SD, tidak lanjut di SMP, biasanya bahasanya ya berbeda dengan yang anak-anak yang tadi terdidik. Oleh karena itu pemerintah Kota Makassar ingin ya semuanya ini tidak ada misalnya kecamatan ini lebih bagus, ini tidak, tapi ada pemerataan pendidikan. Ya makanya konsep nanti yang dilakukan oleh Pak Kadis ini adalah konsep pemerataan pendidikan ya. Makanya tidak ada sekolah yang sekarang mengatakan ini yang paling terbaik, tidak bisa memilih-milih lagi, tapi tergantung bagaimana pembagian ya zonasi ini dia berkeseimbangan, dan tentu ya semua warga Kota Makassar layak untuk sekolah dimanapun ya anaknya itu ingin dimasukkan. Nah kita berharap juga tadi yang sampaikan Pak Kadis ya dengan gebrakan-gebrakan Dinas Pendidikan Kota Makassar ya guru tidak terbebani dengan beban-beban administrasi ya sehingga menghilangkan waktu mereka untuk bisa fokus dalam pembelajaran ya. Nah, makanya nanti saya lihat juga IT di setiap sekolah juga alhamdulillah semakin membaik ya, SDM-nya juga semakin bagus dan kita berharap mereka yang membackup nanti guru-guru ini untuk melakukan proses administrasi yang seakan-akan selama ini kan berjalan guru tidak fokus lagi pada ya konsep pembelajarannya karena harus mengisi ini, membuat ini dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah ya bagaimana ya kita yang berada di Kota Makassar ini tentu senantiasa mengarahkan ya bagaimana perbaikan-perbaikan dunia pendidikan ini itu tidak harus barangkali menjadi tanggung jawab individu Pak Kadis ya berupa juga tanggung jawab dinas pendidikan, tetapi semua kita punya tanggung jawab ya untuk bagaimana melihat pendidikan ini sukses di Kota Makassar. Ya insya Allah kalau pendidikan ini sudah bagus, maka taraf hidup juga masyarakat pasti akan sejahtera.
Amin. Gitu. Pak Dewan, tadi di awal Anda mengatakan bahwa mungkin karena dampak dari pandemi COVID-19 ya, sehingga ada hal-hal yang mungkin menjadi catatan. Kalau dari Pak Dewan sendiri melihatnya seperti apa? Ya, seperti ini banyaknya anak-anak yang mungkin orang tuanya mereka tidak sanggup lagi, tapi alhamdulillah kita baru-baru juga mengetuk Pak Kadis ya, beasiswa terhadap, dan itu beasiswa bersegmen dengan program pemerintah, yaitu beasiswa lorong ya, lorong wisata. Dan alhamdulillah itu akan banyak membantu daripada warga Kota Makassar yang terdampak dalam kegiatan perekonomiannya, utamanya orang tua ya. Jadi ada beasiswa, nanti Pak Kadis juga akan jelaskan ya bentuk beasiswa itu bagaimana, siapa yang mendapatkannya. Yang jelasnya kami di DPRD ya selalu ya memberikan apa dorongan-dorongan, motivasi-motivasi untuk bagaimana anak-anak di Kota Makassar ini tidak ada yang mengatakan tidak bisa sekolah gara-gara tidak ada uang. Ya, pemerintah telah hadir di situ untuk memberikan yang terbaik bagi warga Kota Makassar. Sisa bagaimana warga Kota Makassar ini ya bisa mendapatkan berita itu dan bisa mengakses ya bagaimana caranya mendapatkan bantuan daripada ya beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu itu ya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Kadis bagaimana mekanisme itu, dan ini merupakan gebrakan daripada pemerintah Kota Makassar, sehingga pemerintah kita ini ya tidak ingin melihat ada warganya ya yang ya terbelakang dalam dunia pendidikan. Dan alhamdulillah juga saya lihat juga Pak Kadis ini sudah kerjasamakan dengan Kesra Kota Makassar, itu ada ya apa namanya ya Basnas ya, kemudian dan Basnas itu tentang terkait dengan pesantren kilat ya, kemudian anak-anak di SD yang hafal Quran nanti ada kebijakan-kebijakan dia bisa masuk di sekolah SMP mana yang dia inginkan. Ini kan semuanya adalah bagaimana pemerintah melihat ya, kalau perbaikan pendidikan itu kita mulai dari paling yang dasar, insya Allah nanti akan muncul anak-anak yang berkarakter. Dan inilah yang kita inginkan dalam tema-tema apa yang terjadi dalam Hari Pendidikan Nasional hari ini. Baik, terima kasih Pak Dewan. Saya ke Pak Kadis. Pak Kadis, tidak afdol rasanya kalau saya tidak juga menanyakan bagaimana kemudian Anda melihat pendidikan di Kota Makassar saat ini. Apakah sudah sesuai harapan? Ini berdasarkan dari sistem pembelajaran, kualitas guru, dan juga peserta didik. Yang pertama dulu kita, jadi dari tiga tadi dari pengamat Pak. Pertama bahwa kita bergerak bersama, semarakan Merdeka Belajar. Jadi bergerak bersama ini kita kan kalau amanat undang-undang jelas bahwa kita bicara tanggung jawab pendidikan. Betul bahwa itu hanya bukan tanggung jawab pemerintah. Iya, betul. Kesimpulannya adalah tanggung jawab bersama. Jadi semua warga negara itu Indonesia, WNI, warga negara Indonesia, masyarakat itu tidak ada. Mau ada anak sekolah apa itu ada namanya tanggung jawab, itulah tadi yang dimaksud pendidikan masyarakat. Nah, terkait dengan itu tentu kita berharap bahwa di Kota Makassar, nah untuk menjawab ini kan di situ di undang-undang setiap warga negara berhak mengenyam pendidikan. Nah, hak sebagai layanan dasar, pemerintah Kota Makassar akan itu tadi yang disampaikan Pak Dewan bahwa revolusi pendidikan semua harus sekolah. Nah, berarti ini adalah tanggung jawab pemerintah. Ya. Ini kita lihat dulu seperti apa. Apa itu revolusi pendidikan semua harus sekolah? Berarti revolusi tidak boleh, tidak ada anak yang wajib sekolah di Kota Makassar. Jadi tidak ada alasan masyarakat Makassar anaknya tidak sekolah hanya persoalan alasan lain. Itu tadi. Tentu hal ini kita tidak sampai ke situ. Itulah yang kami lakukan tadi. Kan begini. Anak tidak sekolah banyak hal. Jadi ternyata setelah kami berkolaborasi dari ini kan sebenarnya ini tanggung jawab pendidikan itu tidak boleh jalan sendiri, bukan pemerintah, bukan DPR saja, ya. Tetapi dalam hal ini tentu kita berkolaborasi dengan pemerhati pendidikan, relawan pendidikan, ini luar biasa. Nah, yang kami temukan di masyarakat bahwa itu kan kemarin banyak anak-anak putus sekolah. Ya, mana? Ada banyak anak yang tidak sekolah. Mana? Kita kan tidak mau berdiskusi. Kemarin saya waktu di pantai saya dikirimi video Pak Camat, itu kan viral, ada anak-anak putus kelas 5. Alhamdulillah tadi saya kasih kembali. Artinya inilah tanggung jawab, karena jadi tidak usah kita diskusikan ada anak putus sekolah. Ya sekarang saya selaku penanggung jawab teknis bidang pendidikan kasih dong anaknya. Jadi kalau putus di sekolah mana ya putus. Nah ini yang menandakan bahwa untuk capaian kita tahun ini termasuk indeks IPM-nya kita kan tertinggi di Sulawesi Selatan. Itu walaupun ini tapi kan
Yang pertama tentu kalau ini tadi program 10 tahun berjalan dengan baik, saya rasa bahwa ini sudah jalan. Karena kenapa? Prah 1 tahun itu sudah wajib. Jadi bukan lagi prah ya, 1 tahun wajib itu tadi 5 itu sudah ada. Diatur dalam perwali, berarti ini menjadi wajib, bukan lagi prah. Nah tentu harapan kita, revolusi pendidikan semua harus sekolah, jadi tidak ada anak-anak yang tidak harus sekolah. Kenapa saya bilang persoalan-persoalan yang kami temukan, kami berkolaborasi dengan Pondor Masikola. Ya, teman-teman berkolaborasi dengan dinas sosial. Jadi kita di sini kerjasama. Jadi kita kolaborasinya dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan, di Sucapil, Kementerian Agama. Kenapa sih Kementerian Agama? Kan banyak hal administrasi tadi. Karena di dalam siswa itu tentu dibutuhkan dalam, seperti kita di pendidikan kan ada namanya dapodik. Di dapodik itu tidak bisa terinput kalau tanpa dengan misalnya anak-anak tidak punya akte kelahiran. Nah sekarang di Makassar kita banyak anak yang seperti itu. Itulah yang saya maksud tadi, yang terjadi karena terkendala dengan administrasi. Nah inilah yang kami Dinas Pendidikan Kota Makassar berkolaborasi. Ada anak lahir tidak punya surat nikah. Tentunya kita kekuah. Seperti apa modelnya, apapun yang dibutuhkan itu semua. Jadi ini alhamdulillah kita terbitkan. Bahkan ada anak yang sampai kami temukan, anak ini kalau kita tanya orang tuanya tidak tahu juga siapa bapaknya. Nah, ini juga kan di situ ternyata di catatan sipil itu jelas. Ini perlu ditahu masyarakat. Artinya bahwa di situ tidak mengatakan harus ada bapaknya. Di dalam akte kelahiran itu menjelaskan saja anak dari ibu. Yang jelasnya bahwa ada identitas anak ini untuk itu ke depan. Ini perlu sampaikan masyarakat semua bahwa tidak usah. Nah, alhamdulillah dengan saya buka kolaborasi dengan begini, itu tadi mengatasi tingkat putus. Sekarang kita ini, harapan sekolah kita sudah masuk dalam standar. Tingkat lama sekolah sesuai dengan standar juga. Alhamdulillah kita itu, capaian-capaian itu. Nah, yang pertama dulu pemerintah Kota Makassar dalam program Bapak Wali Kota, tentu ini sudah tertuang dan ini menjadi tanggung jawab kami untuk menjalankan wujudkan itu sebagai pejabat teknis. Revolusi pendidikan, jadi tugas saya adalah tidak ada anak yang wajib, itu adalah tanggung jawab pemerintah. Kalau kualitas dari tenaga pendidik sendiri seperti kualitas apa, tenaga pendidik, alhamdulillah itu yang saya maksud tadi, bahwa program bergerak bersama dengan program, jadi kita ini tidak boleh bicara pemerintah, pusat, itu sama. Tujuannya itu sama, ini yang kita jalankan. Ya, pertama, kita kan ini, guru penggerak, ada program guru penggerak. Itu kan orang seperti apa sih? Nah, rohnya juga sama dari Ki Dewantara, seperti itu tadi. Itu diajarkan jadi guru penggerak itu bukan matematika tapi betul-betul diasah guru ini itu tadi bahwa bagaimana tanggung jawab seorang guru menjadi teladan, ya itu tadi tutur handayani. Sebenarnya di situ yang mau capai guru penggerak itu adalah tutur handayani. Ya kan di situ. Inggar susuntuno tutur handayani. Kan tidak ya, inggar tiga ini. Inggar susuntuno tutur handayani, imad dia mengungkorso. Jadi kalau dia di tengah sebagai ini, di belakang sebagai pendorong. Nah, di Kota Makassar apabila kan semua guru harus jadi guru inovator. Nah, inilah guru penggerak. Nah, kalau semua guru penggerak maka dia akan menjadi semua pasti dia inovator. Nah, tentu kita yang kami sekarang alhamdulillah saya bersyukur. Ini kami bisa buktikan. Nah, sekarang bagaimana membagi kualitas pendidikan? Saya sudah sampaikan juga Pak Dewan. Tentu hal ini kan ada juga program. Guru bisa berbagi praktik, mengajar praktik baik. Tentu seperti begini. Saya sudah sampaikan. Mungkin tugasnya di SMP 6. Pemerataan ya. Yeah. Jadi istilahnya guru bisa berbagi itu bisa mengajar di kelas untuk tapi berbagi juga kepada guru. Nah, jadi guru yang bisa berbagi ini nanti kami akan berikan tugas. Mungkin bukan tugasnya saja di SMP 6, tapi mungkin satu semester satu tugas di sekolah lain. Itulah yang dimaksud tadi Pak Ketua bahwa kualitas itu tidak boleh satu jadi SDM ini kita harus jadi ada namanya pengimbasan. Jadi kita harus berbagi dan itulah kami sudah punya data. Kurikulum Merdeka, sekarang kita bisa baca. Ini kan sekarang kurikulum Merdeka ini kan jelas. Sisa kita bagaimana mengakses, bisa melihat anak kita, asesmen nasional kan anak sudah bisa dilihat di situ. Kompetensi anak sudah bisa kita lihat. Sekarang, kemampuan anak, bakat sudah bisa kita lihat. Plafon, ya, plafon Merdeka Belajar ada. Jadi di situ juga rapor penilaian kan bisa. Bisa kita lihat anak-anak di situ. Nah inilah, tentu dengan hal ini, saya terus terang ini dengan adanya juga ini tidak ada ujian nasional bagus sekali memang. Kembali kepada ini kita lihat justru kualitasnya lebih bagus, betul-betul merdeka.
Kemarin kan dengan ajang ujian nasional itu yang membuat sekat. Akhirnya bukan kualitas yang mau dicari, tapi bagaimana kemarin kan begitu. Karena persyaratan harusnya begini, maka itulah yang dimainkan. Iya kan? Yang kemarin coba dengan Merdeka begini tidak ada kan enak. Betul-betul kita dapatkan anak yang berkualitas. Tapi yang paling penting adalah itu tadi. Kami akan membangun pondasinya dulu, pendidikan karakter. Itu dulu. Karena kami pikir kalau ini jalan program 10 tahun dengan baik, insya Allah saya selalu katakan sama Pak Dewan, kalau kita bangun bersama ini pendidikan di Makassar, tidak ada yang tawuran. Tidak ada yang tawuran, karena sudah terbangun karakter anak, itu tidak boleh. Jadi kita jangan bangga dengan kita, anakku hebat seperti ini. Nah, saya juga menjawab bahwa tentu terkait dengan beasiswa tadi ada dua, mampu dan prestasi. Yang anak yang berprestasi, apakah dia mampu atau yang tidak, pokoknya itu ada menjadi reward bagi kita. Jadi ada nilai, ada penghargaan terhadap anak kita. Itulah salah satu bagian kita akan berikan. Beasiswa prestasi ini bukan berarti dia harus ranking. Bukan ranking menjadi indikator kami. Maka prestasi, bakat apapun anak, contoh, ya kita tahu kemarin saya disampaikan, Pak, maka di sini anakku sudah tahfiz begini-begini, ayo dong kasih namanya. Itu kan menjadi motivasi untuk penghargaan. Bukan berarti berapa besar nilainya, tapi itulah menjadi reward bagi kita bahwa ada penghargaan diberikan kepada pemerintah terhadap itu. Jadi ada yang membedakan. Karena kalau anak nanti itu menjadi motivasi, ya kalau mau seperti inilah, supaya bergerak bersama. Karena sekarang kan selama ini anak-anak yang hebat dengan anak tidak menjadi butuh perhatian. Nah kalau ada perhatian kan terjadi. Ini kan menjadi nanti menjadi motivasi bagi yang lain. Wah saya harus juga begini. Nah, itu betul dia sampaikan tadi. Harus ada reward terhadap orang yang anak-anak kita. Nah yang paling penting juga memang saya selalu katakan yang perlu kita kerja bersama itu adalah pendidikan keluarga. Ini yang perlu kita mau cari seperti apa modelnya supaya ini tidak serba. Kalau formal, alhamdulillah kita sudah berjalan baik. Nah terkadang kan kita itu seakan-akan kalau pendidikan ini selalu pendidikan formalnya yang dianu. Selalu kalau ada yang salah, biasa orang tuanya, ini gurunya atau kalau anu baik, siapa dong orang tuanya kan? Pendidikan keluarga adalah fondasi. Pendidikan keluarga itu yang sangat penting dan pendidikan di lingkungan itu yang paling berpengaruh. Tentu bagus prosesnya. Kami di Dinas Pendidikan membuat proses yang bagus, tapi itu kan ingat hanya berapa persen. Nah sekarang kita harus juga bangun bagaimana pendidikan supaya kolaborasi. Nah ini kita mau nanti ke depan seperti mudah-mudahan ada model yang bisa kita bangun bersama sehingga pendidikan itu jangan selalu kita mengatakan tidak ada biaya, tidak ada anggaran, jangan. Pendidikan itu penting. Saya katakan pendidikan itu penting. Tidak usah kita bicara dulu tentang itu. Persoalan tidak ada biaya atau apa. Saya sampaikan masyarakat. Yang penting saya mau adalah kewajiban orang tua sekolahkan anaknya dan wajib sekolah. Tidak ada alasan. Karena kami sebagai pemerintah bertanggung jawab untuk itu. Itulah yang menjawab revolusi pendidikan, semua harus sekolah. Baik, terima kasih banyak Pak Kades. Saya ke pengamat pendidikan. Saya tidak afdol rasanya kalau saya tidak menanyakan ya bagaimana dengan kualitas pendidikan kita di Kota Makassar, Pak Yasdin dari kacamata Anda selaku pengamat. Iya, Mbak Rika, kalau berbicara pendidikan Kota Makassar, tentu dengan segala capaian yang disampaikan by data oleh Pak Kadis tadi, itu memberikan gambaran kepada kita. Tetapi membincang pendidikan tentunya tidak ada hentinya sebenarnya. Karena mulai dari lahir sampai akhir hayat itu kita selalu berada dalam jalur-jalur pendidikan. Nah, saya lebih ingin melihat sebenarnya Makassar dalam pendidikan Kota Makassar dalam perspektif tantangan. Ya, tantangan yang dihadapi sebagai kota metropolitan. Makassar ini barangkali yang paling banyak lagi-lagi yang harus kita pikirkan adalah jam sekolah di usia sekolah yang selama ini barangkali meskipun sudah membaik tetapi tentu masih ada celah yang harus kita optimalkan. Misalnya yang paling terlihat oleh matanya kita tetapi ini membutuhkan juga tentu koordinasi dengan instansi terkait. Misalnya di beberapa tempat gepeng, anjal itu masih ada dan mereka seharusnya berada di usia sekolah di jam sekolah. Kemudian di sekitaran Mall Panakukan kalau kita cermati di Kota Makassar itu banyak yang badut-badut itu. Nah seharusnya mereka kan masih berada dalam usia sekolah dan jam sekolah. Tetapi lagi-lagi kita penekanannya bukan tentu dalam perspektif mencari siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk itu. Hanya saja ada urusan pengelolaan. Nah
Karena kondisinya kita dalam sektor pendidikan ini ada yang paling pertama adalah pendidikan informal, yaitu rumah tangga. Ya, barangkali kita bisa menelaah dari perspektif itu dulu. Ya, hanya saja peran pemerintah harus hadir di sana, bagaimana menguatkan pendidikan informal. Tentu misalnya selama ini barangkali jalan dengan pola perwalian yang ada. Misalnya komunikasi antara wali dengan wali kelas dengan orang tua. Itu seefektif mana selama ini. Itu yang menjadi tantangan untuk kita lihat. Kemudian berikutnya, lepas dari itu, lepas dari pendidikan formal, informal, setelah di rumah, dia bergaul dengan siapa anak-anak ini. Makanya tadi sering kita menyebut pendidikan non formal itu bagaimana kontribusinya terhadap tumbuh kembang anak. Itu yang harus dilihat juga, jangan sampai misalnya tempat bergaulnya itu bisa menjadi alat yang kita modifikasi menjadi tempat bertumbuh dan belajar. Karena prinsipnya kan belajar di mana saja, tetapi tentu kapasitas orang yang memberikan pengajaran itu juga harus mumpuni. Ya, jangan-jangan misalnya dia tidak bisa memberi karena tidak ada yang bisa diberikan, tidak ada pemahaman itu. Sehingga perlu kita lihat bagaimana titik-titik koordinat ini untuk kita tekankan. Kebetulan yang mengurus masalah ini kan adalah pemerintah lagi-lagi, tapi ini tidak kembali menyalahkan pemerintahnya, tapi hanya melihat sebagai pengontrol. Kemudian sisi yang lain, Mbak Vika, dua hal yang menjadi tantangan adalah orientasi masa depan. Seharusnya cetak biru pendidikan kita Kota Makassar itu bisa memprediksi kebutuhan masa depan pendidikan Kota Makassar itu kira-kira mau mengarah kemana nantinya. Apakah kebutuhan hari ini itu sama? Apakah peserta didik yang kita siapkan hari ini itu membutuhkan pola pengasuhan seperti sekarang? Jangan-jangan pengasuhan yang dibutuhkan untuk karir dia di masa depan itu berbeda. Ini yang harus dipertimbangkan menjadi tantangan. Sehingga memang berbicara pendidikan ini sangat berat. Karena polanya adalah selain memanusiakan manusia, orang yang mampu berbuat, bertindak sesuai dengan kapasitas dirinya, tentu mempertimbangkan yang lain juga agar kontribusinya kembali kepada kontribusi kebangsaan. Baik. Luar biasa, terima kasih Pak Yasdin. Kita harus rehat sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Dialog Legislasi. Terima kasih pemirsa, Anda bersama kami di segmen terakhir di Dialog Legislasi edisi hari ini, bergerak bersama Semarakan Merdeka Belajar, masih bersama dengan Pak Hadi, Pak Muhyiddin dan juga Pak Yasdin. Saya terlebih dahulu ke Pak Hadi. Pak Hadi selaku anggota Dewan, bagaimana saat ini, apakah arah regulasi ataupun arah kebijakan yang dibuat DPRD Kota Makassar ini sudah terkait dengan pendidikan, bagaimana implementasinya? Baik, memang dari semua SKPD yang ada, dinas pendidikan ini masuk dinas yang memang alokasi anggaran yang begitu besar karena terkait dengan bagaimana pencerdasan anak bangsa. Jadi kita selalu terbuka di Komisi D untuk pengembangan ya mencerdaskan pendidikan di Kota Makassar ini, ya tentu membutuhkan biaya yang besar. Ya, biaya yang besar. Tentu kalau anggaran ada mencukupi, kenapa tidak kita berikan kepada dinas pendidikan, karena memang jelas tupoksinya ke depan, yaitu bagaimana mencerdaskan anak bangsa ini, utamanya di Kota Makassar. Jadi sekali lagi ya kalau penganggaran itu diajukan ke DPRD terkait dengan ya kepentingan untuk pendidikan di Kota Makassar, kita juga tidak segan-segan untuk memberikan. Yang jelasnya ya penganggaran itu ditempatkan sesuai dengan ya tempatnya, ya, dan alhamdulillah itu sudah berjalan, ya bahkan ke depan ya tentang perbaikan fisik sekolah juga menjadi salah satu bentuk perhatian khusus pemerintah Kota Makassar. Ya, kemudian bukan hanya itu, tentunya kita juga akan mengarah bagaimana ya mencerdaskan juga guru-guru yang ada, ya bahkan guru kan itu ada dua, ASN kemudian ada yang non ASN. Tentu semuanya ini pemerintah terus berpikir bagaimana
ya tentu mensejahterakan orang-orang yang terlibat dalam dunia kependidikan. Karena bagaimana mau bagus pendidikan kalau orangnya tidak sejahtera. Itu Makassar ya di bawah kepemimpinan Pak Dani Pomanto ya berpikir tentang bagaimana itu bisa tertuangkan. Ya, dan alhamdulillah pasca Covid ini kita terus naik terus ya terhadap bagaimana keuangan APBD pemerintah Kota Makassar, dan mohon doanya ya pemirsa sekalian bahwa insya Allah mudah-mudahan kita surplus nantinya di akhir tahun ini, dan tentu surplusnya ini ya tadi adanya kerjasama yang baik semua ya warga Kota Makassar tanpa terkecuali, karena sukses dan tidaknya ya misalnya kependidikan di Kota Makassar ini ya tadi harus kita gerak bersama, ada semangat kebersamaan, dan insya Allah dengan semangat kebersamaan itu kita akan lihat hasilnya nanti. Baik Pak Hadi, bergerak bersama semarakan Merdeka Belajar yang menjadi tema Hardiknas untuk tahun ini, apakah sudah sejalan dengan visi misi dari DPRD Kota Makassar saat ini Pak? Iya sangat jelas ya, ini yang kita harapkan bahwasanya ya baik itu eksekutif maupun legislatif ya dan masyarakat itu semuanya berjalan bersama ya, tidak berjalan sendiri-sendiri, dan alhamdulillah ya kami Dinas Pendidikan selalu ya berkonsultasi terhadap apa-apa yang tentu yang menjadi ya pusat perhatian kita untuk pengembangan pendidikan di Kota Makassar ini, dan yang mudah-mudahan ya sekali lagi Makassar ini bisa jadi ya suatu bentuk percontohan skala nasional nantinya terhadap ya dunia pendidikan, dan saya optimis itu bisa kita raih ke depan. Di bawah kepemimpinan Pak Kadis tentunya Pak ya. Jelas, ya. Pak Kadis ini dia itu menggantikan dulu ya, menggantikan dulu posisinya dengan Ibu Kadis yang sebelumnya, dan alhamdulillah banyak capaian-capaian yang beliau gebrakan-gebrakan yang beliau lakukan. Dan inilah yang kita harapkan bahwasanya ya seorang ya Kadis itu dia mampu melihat tantangan dan peluang untuk memajukan ya kependidikan utamanya di bawah kepemimpinan beliau, dinas beliau. Baik, terima kasih Pak Dewan. Saya langsung ke Pak Kadis. Pak Kadis, tadi Pak Dewan di awal menyebutkan bahwa untuk pendidikan ini alokasi anggarannya termasuk yang paling besar. Nah, bagaimana dengan infrastruktur di sekolah-sekolah saat ini? Apakah sudah sejalan, Pak? Jadi kalau terkait dengan anggaran memang, kalau anggaran ini kan kita memang yang terbesar. Tetapi kalau terkait infrastruktur, tentu itu kan yang belum, karena ini kan di pemerintahan banyak urusan. Nah tentu pasti urusan pendidikan paling di atas, dibanding dengan yang lain. Tentu harapan kita ke depan ini, karena kita ini supaya capaian ini apa yang betul-betul Makassar apa yang kita harapkan, bergerak bersama, ya. Tentu ini adalah kita berharap bahwa semua ini kita bisa. Tahun depan insya Allah kami yakin DPR pasti dukung kami. Makanya tadi saya sudah sampaikan, ada yang kami ingin lakukan seperti ini, tentu saya sampaikan pendahuluan, karena biar walaupun bagaimana dia adalah mitra kami di Komisi D. Nah, jadi pada kesempatan ini juga masyarakat juga pasti tahu, oh ada program pemerintah seperti ini. Oh ternyata perhatian pemerintah untuk infrastruktur sekolah itu menjadi sarana-prasarana. Tadi saya ditelepon seperti apa model modern dong. Nah itu kan jelas konteksnya kalau kita bicara sekolah modern, tentu kita kembali, ada kan yang diatur di standar nasional pendidikan, ada 8 standar. Minimal itu kita capai, dan tentunya semua bukan saja itu, baik dari SDM-nya, tentu itu kan kita hal-hal itu. Nah tentu kami berharap bahwa insya Allah dengan Semarak ini, saya selalu menyampaikan, saya juga pemikiran kami sama dengan teman-teman bahwa kalau kita bicara pendidikan itu jangan kita bicara tentang, jadi saya selalu katakan jangan bicara tentang kewenangan. Jadi konteks jangan selalu bawa otonomi daerah itu memang ada, jadi ada kewenangan, tapi kita bicara tanggung jawab. Nah kalau pendidikan itu, kapan pendidikan kita bicara pendidikan, bicara tentang kewenangan, maka pendidikan tidak akan selesai, semakin banyak persoalan. Nah sekarang yang kita mau adalah bergerak bersama, bertanggung jawab bersama, insya Allah pendidikan ke depan. Betul boleh sampaikan ke depan kalau bicara pendidikan tidak ada habisnya. Hari ini mungkin solusinya hari ini menyelesaikan masalah ini, tapi hari ini mungkin ada masalah lagi yang bisa, tapi sebenarnya tidak ada masalah. Semua masalah ada solusi. Nah itulah yang kita selalu pakai. Saya selagi Kadis Pendidikan saya tidak perlu berdebat. Begitu muncul seperti itu yang dibutuhkan kan bagaimana menyelesaikan ini.
Sama contoh tadi, revolusi kan saya selalu mengatakan tidak ada anak yang wajib sekolah, yang tidak sekolah. Nah begitu saya dikasih, nah itu ada tanggung jawab saya selesaikan. Kenapa sih tidak sekolah? Nah kan dua kita, ada formal, ada non formal. Tentu kalau usianya ini kita masukkan di non formal. Jadi tidak ada. Jadi kami semua berikan haknya masyarakat terhadap itu, dengan apalagi sekarang kan ada memang anak-anak kita membutuhkan, ada yang putus memang usia sekian. Itulah yang kami masukkan nanti pendataan dalam program lorong. Nah sekarang proses pendidikannya di mana? Proses pembelajarannya di mana? Tidak perlu di mana-mana, bisa di kolom rumah. Yang mengatur ya, nanti mengatur masyarakat. Contohnya butuh pendidikan paket kesetaraan. Itu kan tidak perlu saya menentukan harus Anda belajar di sini. Tapi kita menentukan siapa di mana, maunya di mana. Mau di kolom rumahnya, yang penting di situ kita buatkan proses pembelajaran, belajar mengajar sesuai dengan kan sama. Jadi formal dengan non formal itu kan sama aja. Termasuk tadi yang disampaikan informal, itu pendidikan keluarga ini yang utama. Nah tentu saya selalu menyampaikan dimanapun saya bicara, termasuk juga hubungan-hubungan itu di sekolah itu antara guru dengan orang tua. Bahkan saya sudah perintahkan semua kepala sekolah, bukan memang manfaat itu grup WA bagus, tapi terkadang grup WA itu muncul aneh-aneh, biasa itu terjadi karena silaturahimnya kurang. Nah sekarang saya sudah minta ini kan perlu apakah sekali atau semua orang tua kita harus membangun silaturahim. Kalau itu kita bangun silaturahim, ketemu dengan orang tua, yakin dan percaya bahwa ini akan pendidikan akan berjalan dengan baik. Amin. Tapi jangan pakai grup-grup ya, karena grup-grup ya itu kadang juga ada orang tua bercanda, ada yang lain menerima salah pengertian. Nah, ya intinya untuk menjawab itu adalah saya minta kepala sekolah, semua orang tua siswa harus minimal apakah 1 kali 1 tahun ataukah 2 kali 1 tahun kita silaturahim dengan orang tua. Baik. Terima kasih Pak Kadis. Saya ke Pak Yasdin. Pak Yasdin, karena kita sudah di segmen terakhir, singkat saja Pak, bagaimana harapan-harapan dan juga masukan Anda terkait dengan dunia pendidikan saat ini selaku pengamat pendidikan. Silakan Pak Yasdin. Baik, tentu harapan kita untuk pendidikan itu sangat dekat dengan esensi pendidikan itu sendiri dan orientasi pendidikan itu. Kalau meminjam bahasa-bahasa sejarah pendidikan yang sering dipakai oleh Freire adalah memanusiakan manusia tadi tentunya. Ini sangat dekat dengan konsep merdeka belajar. Nah harapan kita tentunya untuk sektor pendidikan ini adalah bagaimana kelompok kepentingan itu menyadari perannya masing-masing. Ya, dalam sektor pendidikan sehingga kalau dalam sistem organisasi manajemen pendidikan mereka bisa mengoptimalkan sehingga kalaupun ada celah itu sudah bisa diprediksi. Nah dalam dunia pendidikan ini misalnya yang juga dibutuhkan harapan kita adalah bagaimana ada manajemen uncertainty atau manajemen ketidakpastian. Misalnya siapa yang bisa memprediksi tiba-tiba kemarin COVID mendera dan itu ternyata punya dampak besar terhadap sistem pendidikannya kita. Ini juga harusnya disiapkan itu oleh kelompok kepentingan yang memiliki peran untuk melihat dan memprediksi orientasi pendidikan ke depan. Sehingga harapan kami tampuk dalam sistem pendidikan nasionalnya kita ini adalah kerjasama semua. Hanya saja harapannya kita pemerintah sebagai yang bisa mendiseminasikan seluruh gagasan karena dia bisa berbicara dengan masyarakat, bisa berbicara dengan perwakilan rakyat, bisa mengelola secara langsung sehingga perannya lebih besar sebenarnya. Baik. Ya itu saja Mbak Vika. Baik, terima kasih banyak Pak Yasdin, terima kasih Pak Muhyiddin, terima kasih Pak Dewan sudah berdiskusi bersama kami di Dialog Legislasi edisi hari ini, bergerak bersama semarakan Merdeka Belajar. Benang merah yang dapat kami ambil dari diskusi kita pada malam hari ini pemirsa bahwa untuk pendidikan ini tugas kita bersama. Ada kalimat yang patut untuk kita juga dengarkan. Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperluas perasaan. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.